Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan mereview sebuah helm lagi teman-teman. Helm ini helm lokal yang berasal dari Bandung dan logonya Itali teman-teman. Pasti kalian tahu kan? Ini adalah RSV. Jadi gue akan full review ya teman-teman si RSV SV300 ini dari segi interior, eksterior, sampai ke pemakaiannya. Nanti akan gue infokan semuanya secara detail pada video kali ini. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, pertama-tama kita bahas desainnya dulu. Jadi desain dari RSV SV300 ini sudah agak kekinian ya. Kenapa gue bilang agak kekinian? Karena dia sudah ada spoiler tambahan. Tapi untuk shellnya itu bentuknya masih agak bulat teman-teman. Jadi nggak terlalu lancip dibandingkan dengan RSV Wintel ya. Selanjutnya untuk bahan shellnya, si RSV SV300 ini terbuat dari 100% pure ABS teman-teman. Jadi udah bisa dipastikan kualitasnya mantul ya. Untuk sertifikasinya itu sudah SNI, DOT, dan ECE. Untuk bobot helmnya sendiri ini 1,3 kg teman-teman. Sementara untuk size dari RSV SV300 ini menyediakan 4 size ya, mulai dari M, L, XL sampai double XL. Nah, untuk ukuran per sentinya gue tampilkan di video nih teman-teman, kalian bisa screenshot atau pause aja. Kalau soal finishing, RSV SV300 ini menurut gue udah mantep banget karena nggak ada yang namanya cat ngegelembung, cat bintik-bintik atau cat luber-luber teman-teman, rapih finishingnya. Lalu untuk ventnya RSV SV300 ini cuman punya 2 di bagian top vent. Dan untuk pengoperasiannya juga mudah teman-teman, tinggal di slide ke belakang untuk ngebuka dan ke depan untuk menutup. Nah, untuk visor di sini menggunakan visor yang masih cembung ya teman-teman. Tapi untuk ketersediaan warnanya banyak. Ada iridium, terus ada yang clear dan ada yang dark smoke ya teman-teman. Untuk harganya itu bervariasi, pokoknya 200 ribuan ya seingat gua. Terus untuk spoilernya di sini juga bisa diganti. Spoilernya tuh kan sama seperti Wintel ya teman-teman. Dan ini juga dibanderol murah, harganya 100 ribuan untuk spoilernya. Spoiler terpisah ya, jadi bisa diganti misalkan rusak atau jatuh, lecet atau pecah, kalian bisa ganti aja. Untuk visornya sendiri belum tersedia untuk tear off atau tear off post teman-teman, karena tidak ada lubang untuk cantolannya di bagian kanan dan kiri ya. Tapi untuk RSV SV300 ini memiliki double visor. Jadi untuk double visornya ini pengoperasiannya dari sebelah kiri ini teman-teman. Tinggal di slide atas bawah aja, dan ini juga mudah untuk pengoperasiannya dan tidak berisik. Biasanya ada yang berisik teman-teman, ditekan ke bawah bunyi cetak gitu kan. Kalau ini enggak. Kerennya RSV SV300 ini ratchetnya pakai aksen karbon gitu teman-teman. Terus ada juga fitur berupa visor stopper ya, kalau kalian bisa lihat di bagian bawah ujungnya ini. Tapi visor stopper ini fungsinya hampir mirip kayak visor lock, tapi nggak sekencang visor lock gitu loh. Jadi pokoknya ntar ngeklok gitu teman-teman, bunyi klep gitu loh. Untuk buka visornya sendiri ada 5 step teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan aja. Oke, masalah eksterior sudah kita bahas semua ya. Kalau ada yang mau tanya soal eksterior lagi silahkan di komen aja teman-teman. Sekarang kita berpindah ke bagian interior. Nah, untuk interiornya padnya ini terdiri dari 3 pad. Ada 2 cheek pad dan 1 crown pad teman-teman. Dan ada 4 ya, dan neck roll juga. Dan bisa dibuka teman-teman untuk semua padnya. Jadi kalian bisa nyuci sendiri si helm ini teman-teman. Untuk bahan interiornya sendiri
campuran ya, yang terdiri dari 3 bahan. Kalau yang nempel ke kulitnya kita ini, kulit kepala itu bahannya halus teman-teman. Terus ada yang mesh, yang jaring-jaring, dan ada yang kulit sintesis. Nah, kalau untuk kulit sintesisnya ini terletak di bagian neck roll yang dipadukan dengan mesh dan ada jahitan berwarna merah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk interior helm open face SV300 ini. Oh iya, satu lagi untuk sistem pengunciannya, si RSV SV300 ini menggunakan double D-ring. Jadi udah mantep banget. Sorry teman-teman, ada yang ketinggalan satu lagi, ini bener-bener satu lagi ya. Jadi untuk RSV SV300 ini punya fitur ready for intercom. Jadi kalian bisa naruh intercom di helm ini karena sudah ada dudukannya teman-teman. Tapi anehnya ya, gue nggak tahu ini pada intercom Maxto M2 doang atau semua. Jadi untuk bagian yang plastiknya ini teman-teman, yang gue tandain nih yang warna hitam, nah itu lubangnya lebih kecil dibandingkan dengan lubang si gabesnya sendiri. Jadi speakernya itu nggak masuk, cuman masuk ujungnya doang teman-teman nih. Gue tampilin juga fotonya ya. Jadi gue nggak tahu ini apakah memang seperti ini SV300 atau karena ya gue lagi dapet yang kayak gini aja. Oke, untuk interior juga sudah kita bahas. Kalau misalkan ada yang mau teman-teman tanyain lagi, silahkan tanyakan lagi di kolom komentar ya. Nah sekarang kita masuk ke impresi pemakaian, tapi kita sambil jalan aja nih teman-teman supaya vibes-nya berbeda gitu kan. Oke teman-teman, gue udah di luar nih. Kita lihat spion dulu. Nah, spion bar N ya teman-teman. Jadi nengoknya ke bawah. Oke, jadi untuk helm ini udah gue pakai selama 3 jam teman-teman. Ngetesnya maksudnya ya. Waktu itu gue coba riding ke puncak 2. Itu membutuhkan waktu 3 jam. Dan untuk gue pakai helm ini tuh udah seminggu teman-teman. Gue ngetes helm ini seminggu. Selama gue pakai seminggu itu, terus gue pakai ke puncak 2-3 jam perjalanan berangkat, terus pulang 3 jam lagi, berarti total 6 jam gue pakai teman-teman. Itu nyaman, nggak ada berat atau pegel di bagian leher ya. Untuk naik motor naked teman-teman, gue naik CB 150R si Japra nih, CB yang versi kedua. Kalau masalah kenyamanan kayak busa-busanya nempel ke kulit itu nyaman karena halus bahannya teman-teman. Lalu untuk kebisingan sepertinya nggak usah dibahas ya, karena kan helm open face, bawahnya itu kebuka gitu loh. Jadi ya namanya suara pasti masuk teman-teman. Untuk ventnya, nah ini ventnya ini kalau kalian bisa lihat itu kan lubangnya kecil banget loh ternyata, yang di bagian luarnya ini. Nah tapi di bagian dalamnya gue cek itu lubang di busanya ya, di gabesnya itu gede loh teman-teman. Tapi letaknya itu nggak pas kayak di bagian yang kulit halusnya itu di interiornya, bukan di bagian mesh. Jadi anginnya tuh kagak berasa masuk sama sekali di helm RSV SV300 ini. Jadi untuk vent 0 menurut gue teman-teman. Untuk angin masuk di vent, top ventnya. Kalau masalah buat daily ride, ini worth it sih. Karena dengan bobot 1,3 kg itu nyaman dan enteng, gak bikin leher pegel ya. Seperti yang sudah gue infokan pas kita awal jalan tadi. Kalau user kacamata, ini gue recommended juga teman-teman ya. Tapi gak tahu kalau yang gagangnya tebel tuh, gagang kacamatanya. Kalau gue gagang kacamatanya gak terlalu tebel soalnya. Dan ada teman gue juga yang pakai helm ini, dia user kacamata juga nyaman juga teman-teman. Bisa masuk dan gak pegel di pelipis matanya. Tapi waktu itu awalnya ya naik kok naik sih, pakai helm RSV SV300 ini awalnya kayak berasa sakit teman-teman di bagian ujung telinga. Mungkin karena ketekuk atau gimana ya. Tapi waktu itu gue posisi pakai balaklava loh, harusnya gak ketekuk kan. Tapi itu cuman riding 5 kilo itu pegel. Maksudnya bukan pegel apa, ketekan sakit gitu teman-teman kupingnya. Tapi ternyata butuh penyesuaian aja sih, karena kita pakai helmnya itu posisinya belum pas. Ternyata pas gue udah pasin gitu ya sama kepala gue, nah itu nyaman-nyaman aja. Nah contohnya seperti yang gue pakai ke
puncak 2 itu sama sekali kagak pegel. Dan gue tanya ke temen gue, ada dua temen gue yang pakai RSV SV300, ya emang gak pegel karena butuh penyesuaian aja, karena belum pas. Lalu untuk visionnya ya namanya helm open face luas, tapi kalau kalian madep kanan atau kiri terus ngelirik ke belakang ya teman-teman, itu nggak bisa karena untuk bagian bagian shell yang nempel ke pipi ini itu maju banget. Kalau kalian yang pakai helm ini pasti tahu lah. Jadi penglihatan pas nengok terus mau ngelirik ke bawah gitu teman-teman, itu kurang luas. Karena itu tadi bagian shellnya yang nempel ke pipi itu agak maju teman-teman. Lalu apalagi ya? Oh iya, pemakaian pas hujan. Karena gue waktu itu musim panas ya teman-teman, masih musim hujan ding sebenarnya, cuma lagi panas beberapa hari. Terus sempet tuh hujan gede pas malam-malam teman-teman, anginnya kencang banget kan, itu langsung intensitas hujan tinggi. Langsung gue tes hujan-hujanan di tengah jalan pakai jas hujan gitu kan. Emang nggak sambil jalan sih, gue diem aja gitu di tengah-tengah jalanan teman-teman. Nah itu ada rembes tapi sedikit di bagian kanan doang. Yang bagian tengah rembes ini itu karena gue nengok ke atas teman-teman. Ya kali kita naik motor nengok ke atas gitu kan. Jadi untuk rembesnya itu menurut gue bagus karena sedikit ya, tidak terlalu banyak. Padahal intensitas hujan tinggi teman-teman. Kalau untuk desain shellnya, ini biasanya teman-teman banyak yang bertanya nih. Kalau buat yang orang yang nggak gendut itu gimana bang? Cocok nggak pakai helm ini? Gue rasa kurang teman-teman, karena ini helmnya nih, ini helm gue sampingin sama helm Zeus ZS822B gue, kalah gede helm Zeus gue teman-teman. Shellnya gedean si RSV SV300 ini. Jadi ya kurang cocok sih menurut gue pribadi ya, kalau kalian nanya ke gue. Apalagi ya, kayaknya itu aja ya teman-teman. Terakhir untuk harga, ini harga per Maret 2024 dan gue lansir dari website resminya ya teman-teman. Untuk helm RSV SV300 yang warna solid itu dibanderol 610.000 teman-teman. Sementara untuk yang ada motifnya harganya 700.000. Dan untuk yang harga tertinggi itu ada pada RSV SV300 yang motif karbon. Tapi karbonnya ini merupakan cuman motif karbon aja teman-teman, bukan karbon beneran ya. Untuk bahannya itu harganya 725.000. So menurut kalian bagaimana dengan RSV SV300-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @juniorproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.